Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Arumandari, NPM 18130210420 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai surat Al-Balad untuk memenuhi ujian tengah semester 7 mata kuliah Kapita Selekta dan Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidin wa mawalad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi khabad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada satupun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Walisanan wa safatain. Dan lidah dan sepasang bibir. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Fala tahammal aqobah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqobah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakkur raqobah, yaitu melepaskan perbudakan dan hamba sahaya. Aw ita'aman fi yaumidin masgobah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yani mandamat robah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskina damat robah, atau orang miskin yang sangat fakir. Summa kana minal ladina amanu wa tawassau bisabri wa tawassau bi amarhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ika ashabul maimanah. Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu, adalah golongan kanan. Wa adina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narun muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Selanjutnya yaitu mengenai asbabun nuzul surat Al-Balad. Surat Al-Balad merupakan salah satu surat yang terdapat dalam juz Amma. Surat Al-Balad merupakan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat Al-Balad merupakan surat ke-90 dalam Al-Quran dan memiliki 20 ayat. Surat Al-Balad diambil namanya dari ayat pertama yang berbunyi Al-Balad, yang berarti adalah negeri. Surat ini diturunkan karena adanya pertanyaan mengenai
kota Mekah dan penciptaan manusia. Surat ini mengandung tentang kemuliaan Mekah dan penciptaan manusia yang memiliki kodrat diciptakan susah dari mulai dilahirkan sampai nanti di liang lahat, sampai masuk ke liang lahat kembali, sehingga manusia itu harus siap dan tanggap serta berusaha dalam situasi dan kondisi apapun. Selanjutnya yaitu tafsir mengenai surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan kehormatan Mekah dan lainnya atas penciptaan bahwa mereka berada dalam kesusahan. Mereka yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia. Itu dapat dijelaskan dapat diterangkan pada ayat pertama mengenai sumpah Allah dengan kehormatan kota Makkah, dan ayat 4 mengenai penciptaan manusia yang dalam susah payah. Yang selanjutnya yaitu manusia diliputi oleh Allah dan nikmat-nikmatnya. Dijelaskan dalam ayat ke-8 dan 9 mengenai kenikmatan yang diberikan oleh Allah, itu berupa sepasang mata, lidah, dan bibir pada saat penciptaannya. Selanjutnya yaitu kemampuan membedakan antara kebaikan dan kejahatan adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam ayat ke-10 mengenai petunjuk yang diberikan Allah, yaitu antara dua jalan kebaikan atau kebajikan dengan jalan keburukan. Yang selanjutnya anjuran menempuh jalan kebaikan. Ini disebutkan pada ayat ke-13 sampai ayat ke-17 mengenai anjuran berbuat baik, yaitu antara lain memerdekakan budak, memberi makan orang-orang miskin dan fakir, dan memberikan makan anak yatim yang memiliki hubungan kerabat. Yang terakhir yaitu golongan kiri dan balasan mereka. Ini dijelaskan pada ayat ke-19 dan 20. Golongan kiri yang dimaksud ini adalah orang-orang fakir, dan balasan untuk mereka adalah masuk ke dalam neraka yang tertutup. Selanjutnya yaitu menerangkan mengenai isi kandungan surat Al-Balad. Dalam surat Al-Balad sudah pasti berisi mengenai sumpah Allah mengenai kemuliaan kota Mekah, dan menjelaskan mengenai penciptaan manusia dengan bersusah payah, dan orang-orang beriman itu harus saling bersabar dan saling berpesan kepada sesama, dan juga saling berkasih sayang. Yang terakhir yaitu anjuran untuk memerdekakan budak, memberi makan fakir miskin, dan anak yatim yang memiliki hubungan kerabat. Yang terakhir, penjelasan mengenai hikmah dari surat Al-Balad. Seperti yang kita ketahui, kota Mekah merupakan kota yang mulia, dan surat Al-Balad juga menerangkan mengenai penciptaan manusia yang kita diberi sepasang mata, lidah, dan mulut agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur kepada Allah. Selanjutnya yaitu Allah menunjukkan kita jalan yang baik dan yang buruk agar kita dapat memilihnya, dan Allah juga menciptakan manusia dalam bersusah payah karena agar kita juga mau berusaha di dunia ini dan selalu bersyukur. Maka setiap manusia yang ikhlas dan bersyukur dalam menjalani kehidupan di dunia akan mendapatkan pahala dan tempat terbaik di sisi Allah. Namun barang siapa yang nantinya melenceng dan memilih jalan keburukan, maka Allah akan menempatkan manusia itu dalam neraka yang tertutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.